Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat menarik, yaitu apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamunya. So di sini saya coba bagikan ada beberapa poin yang harus kita lakukan, dan saya berharap ini dapat membantu teman-teman muda sehingga engkau menjadi pribadi yang terbaik yang membuat dia terpesona. Dan harapan saya, orang yang kamu sukai, orang yang kamu taksir bisa menjadi pasanganmu di kemudian hari. Oke? So berikut ini yang harus kita lakukan supaya dia terpesona dengan kamunya. Yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan. Saya percaya kalau seseorang adalah pribadi yang menyenangkan, maka kemana saja dia berteman, kemana saja dia bergaul akan diterima, karena pribadinya menyenangkan. Orangnya tidak gampang sakit hati, orangnya sabaran, terus orangnya mudah senyum, ya, humoris juga. Pokoknya yang bersifat menyenangkan. Jadi kalau teman-teman engkau pribadi yang menyenangkan, maka saya percaya dia akan terpesona dengan kamu. Dia akan penasaran dan mencoba mencari tahu tentang kamu. Siapa sih orang ini? Kok menyenangkan ya bawaannya? So saran saya, jadilah pribadi yang menyenangkan. Berhenti sungut-sungut, berhenti ngomel, berhenti menyalahkan keadaan. Lebih bagus mengucap syukur. Itu akan buat engkau kelihatan menyenangkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang kedua adalah jadilah pribadi yang mandiri. Artinya kamu tidak melulu mengharapkan orang tua. Artinya kamu tidak melulu mengharapkan relasi ataupun temanmu. Tapi kamu bisa mandiri. Kamu tidak menyusahkan orang lain. Kamu tidak menyusahkan orang tuamu. Kamu mandiri. Nah, kalau kamu jadi pribadi yang seperti ini, inilah yang akan membuat dia terpesona dengan kamu. Kamu orangnya kuat dalam kehidupan. Kamu orangnya berusaha dalam kehidupan. Ini yang membuat siapa saja bangga dan terpesona sama kamu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang ketiga adalah jadilah pribadi yang suka mendengar. Saya percaya kalau kita jadi pribadi yang suka mendengar, maka setiap orang, bahkan semua orang akan senang sama kita. Karena begini, semua orang ada masalah. Semua orang ada tantangan. Semua orang ada keluh kesahnya. Dan ketika dia berkeluh kesah, ketika dia ada masalah, dan kita hadir jadi pendengar yang baik, maka dia akan disenangkan. Maka dia akan terpesona dengan sikap kita. Karena kita adalah pribadi yang mau mendengar. Tapi memang itulah susahnya ya. Kita lebih suka didengar sama orang lain daripada kita mendengar orang lain. Nah, memang untuk kita bisa jadi pendengar yang baik dibutuhkan kerendahan hati. So, teman-teman, kalau mau membuat dia terpesona, belajarlah menjadi pendengar yang baik. Pasti dia akan terpesona. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang keempat adalah cobalah berpakaian yang menarik dan sopan. Sebab di zaman sekarang ini
ada banyak sekali pakaian terlalu terbuka. Ada banyak sekali pakaian kurang bahan. Dan bagaimana mungkin dia akan terpesona dengan cara kita berpakaian seperti itu? Bagaimana mungkin? Apalagi kalau orang itu adalah orang yang benar-benar baik. Apalagi kalau orang itu takut Tuhan. Tidak mungkin dia mau punya pasangan yang pakaian aja terbuka, kurang bahan. Gak mungkin. So belajarlah jadi pribadi yang berpakaian menarik dan sopan. Maka itu akan membuat dia terpesona dengan kamu. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian apa lagi yang lainnya? Yang kelima, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang kelima adalah jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Artinya kamu akan punya warna sendiri. Artinya kamu akan gampang dideteksi. Artinya kamu orangnya sangat tampil percaya diri. Tapi kalau kamu jadi orang lain, supaya kamu dipuji, supaya kamu dihargai, ya orang lain bukannya terpesona, justru jadi males. Karena tidak ada dua seperti kamu. Hanya ada satu di dunia seperti kamu. So artinya kamu unik. Kamu punya keunikan. Kamu punya keistimewaan. So saran saya, jadilah dirimu sendiri. Dengan catatan engkau jadi yang terbaik. Dengan catatan engkau jadi orang yang berkualitas. Maka saya percaya dia akan terpesona dengan kepribadianmu yang tampil percaya diri. Itu akan menghipnotis banyak orang. Saya banyak dapatin orang-orang yang percaya diri. Salah satunya selebritis di tanah air ya, seorang Tukul Arwana. Orangnya sangat percaya diri. Ya saya percaya yang lebih ganteng dari dia banyak. Jauh yang lebih ganteng dari dia banyak. Tapi dia adalah pribadi yang sangat-sangat percaya diri. Dan apa akibatnya ketika dia percaya diri? Dia sangat menginspirasi banyak orang. Dan orang sangat terinspirasi dari hidupnya. Ini yang buat orang-orang terpesona dengan dia. Karena percaya diri. So berhenti jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Ini akan buat dia terpesona dengan kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang keenam adalah jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ini penting banget, bertanggung jawab. Apa saja yang dipercayakan kepadamu, kerjakanlah itu dengan maksimal. Tanpa sungut-sungut, kerjakanlah itu maksimal. Bertanggung jawablah. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Artinya kalau Anda setia dalam hal yang kecil, maka Anda akan dipercayakan hal yang besar. Kalau Anda pelajari seorang tokoh Daud, hanya pengembala kambing domba, tapi dia bertanggung jawab untuk 2-3 ekor kambing domba. Apa yang terjadi? Tuhan promosikan sama dia. Dia pelihara, dia bertanggung jawab 2-3 ekor kambing domba. Tuhan percayakan satu bangsa sama dia. Dia jadi raja yang besar, jadi raja yang masyhur dan sangat-sangat diberkati, sangat-sangat dikenal oleh banyak orang. Karena apa? Bertanggung jawab. Dan saya percaya kalau teman-teman bertanggung jawab, maka orang-orang akan terpesona kepadamu. Dia akan terpesona kepadamu. So, belajarlah bertanggung jawab. Entah itu hal kecil atau hal besar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang ketujuh adalah jadilah pribadi yang mudah mengucap syukur.
Artinya apapun masalah yang kamu hadapi, apapun tantangan yang kamu hadapi, bagaimanapun peliknya kehidupanmu, tetaplah mengucap syukur. Karena ini akan membuat orang terpesona sama kamu. Orang akan lihat ini orang yang ada masalah, ada tantangan, terus pekerjaannya juga lagi ada masalah, tapi orangnya ceria banget, tapi orangnya nggak pernah sedih kelihatan. Orangnya senang-senang aja. Ini yang akan buat orang terpesona. So, kalau teman-teman mudah mengucap syukur, itu yang akan buat semua orang, termasuk dia, akan terpesona kepadamu. So, berhenti bersungut-sungut ngomel, belajarlah mengucap syukur. Itu yang akan buat dia terpesona. Nah, kemudian yang kedelapan, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona denganmu? Maka yang kedelapan adalah jadilah pribadi yang sabar. Saya selalu sampaikan kepada siapa saja ya, atau di channel saya selalu sampaikan, dibutuhkan satu kerendahan hati untuk seseorang bisa bersabar. Jadi kalau ada orang bisa bersabar, orang itu rendah hati. Rendah hati. Dan kalau kamu bisa bersabar dalam segala hal, kamu akan menginspirasi banyak orang. Kamu akan jadi inspirasinya banyak orang. Kamu akan membuat banyak orang terpesona, dan orang banyak akan terpesona dengan kamu. Karena kamu didapati sabar orangnya. Dan kamu akan mendapatkan banyak dukungan kalau kamu sabaran orangnya. So, kalau mau membuat dia terpesona, jadilah pribadi yang sabar. Saya percaya bukan cuman dia, semua orang akan terpesona. Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang kesembilan adalah jadilah pribadi yang berpandangan luas. Artinya kamu tidak sempit dalam berpikir, ya. Artinya kamu tidak sempit dalam memandang. Kamu orangnya tidak egois. Karena bagi saya orang egois itu sempit pemikirannya. Kalau dia punya pemikiran luas, ya, maka dia nggak jadi seperti itu. Dia orangnya akan terima masukan, orangnya akan bisa berdiskusi karena dia berpandangan luas. Dan saya percaya orang-orang yang berpandangan luas akan menarik perhatian orang lain, akan membuat orang lain terpesona, akan membuat orang lain terinspirasi. So, kalau mau teman-teman yang nonton ini membuat dia terpesona, belajarlah berpikir atau berpandangan luas. Jangan egois. Ya, jangan hanya pendapatmu yang dihitungkan, jangan hanya keinginanmu, tapi belajar. Ya, ini sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu? Maka yang terakhir adalah jadilah pribadi yang humoris. Ya, artinya kamu menyenangkan orangnya. Kemanapun kamu pergi, siapapun yang ketemu dengan kamu pasti bersuka cita, pasti tertawa, pasti senang, karena didapati kamu orangnya humoris. Saya punya teman kuliah, ya, sampai hari ini kepengen banget ketemu dia. Namanya Okto. Mana tahu dia nonton ini. Namanya Okto, teman kuliah. Jadi orang ini sangat-sangat humoris ketika kita ada di bangku kuliah. Jadi dia itu disenangin banyak orang. Banyak orang terpesona dengan dia karena sifatnya yang humoris. So, kalau mau buat dia terpesona atau orang lain terpesona, jadilah pribadi yang humoris. Jangan kaku, jangan gila hormat, jangan gila puji, karena itu akan buat kamu kaku. Tapi kalau kamu orangnya humoris, ya, maka semua orang akan tertarik dan terpesona dengan pribadimu. So, ada 10 hal yang harus dilakukan supaya dia terpesona dengan kamu. Inilah yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau ada topik atau saran yang ingin saya bagikan, coba komentar di bawah, nanti saya coba akan share. Ya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan.
God bless you.